semua, balik lagi di podcast MPP bareng gue Karissa dan ya, as you guys can see, hari ini gue sendirian karena partner host podcast gue, Rere, kemarin itu kena COVID. Jadi sekarang masih dalam tahap penyembuhan, jadi mohon banget nih doanya buat Rere biar cepat sehat dan dia bisa balik nge-host di podcast MPP ini. Dan buat kalian semua para pendengar podcast MPP juga jangan lupa untuk terus jaga kesehatan kalian ya. Banyak-banyakin minum air putih dan makan makanan yang bergizi dan jangan lupa juga untuk olahraga yang teratur. Jangan lupa juga nih buat vaksin, buat yang belum vaksin, biar nanti kalau misalnya dari kampus tiba-tiba ada info untuk kuliah offline, praktek di kampus, nggak perlu lagi deh tuh pusing-pusing mikirin, aduh belum vaksin, vaksin di mana, cari infonya, dan segala macam keribetannya. Oke, jadi kita langsung aja nih. Kali ini podcast MPP mau ngebahas satu topik yang spesial dan yang bentar lagi bakal dilaksanain, yaitu PSBB online. Tapi nggak seru kan ya kalau misalnya gue cuma bahas sendiri. Jadi gue udah punya satu bintang tamu, teman kelas gue, yang cantik dan punya suara merdu. Langsung aja kita sambut, ini dia Lydia. Rizka Lydia. Hai Lydia. Boleh dong nih Lid, kenalin diri dulu ke para pendengar podcast kita. Kenalin, namaku Lydia Olivia dari angkatan 2020 kemarin, sekarang semester 3. Yeay! Gimana Lid, sehat ya? Puji Tuhan, sekarang sehat. Alhamdulillah. Karisi gimana kabarnya? Sehat banget. Yang penting kita harus happy ya Lid, biar badan kita juga bisa menangkal semua yang buruk-buruk dari luar. Oke, langsung aja kalian nih kita bahas tentang si PSDP online ini. Nah, sebelum ngebahas PSDP-nya langsung nih, gue mau nanya dulu. First impression lo kepada PSDP, kan waktu kita daftar ulang nih, abis daftar ulang tiba-tiba ada info disuruh ikutan PSDP gitu kan. Apa sih yang terlintas di pikiran lo ketika dengar kata PSDP ini untuk pertama kalinya? Dengar kata PSDP ya, mikirnya tuh kayak kalau dari universitas lain mungkin sebutannya MOS kali ya. Jadi di pikiran aku sih first impression-nya kayak bakal disiplin banget, tegas, tapi dijamin bakal seru gitu loh karena kan bakal ketemu banyak orang-orang dari daerah lain, dari suku-suku lain dan segala macamnya gitu sih. Lo sendiri nyari-nyari info gitu nggak sih tentang PSDP ini pas pertama kali tahu ada PSDP? Kalau gue nih ya, sebenarnya gue udah tahu dari bakal ada PSDP dari pas zaman mau daftar STP sih kayak. Soalnya pas kayak mau daftar STP itu gue suka banget nontonin konten atau baca-baca tweet tentang si STP ini. Terus kayak banyak orang yang ujung-ujungnya mereka ngebahas juga sih tentang PSDP karena PSDP itu adalah salah satu momentum atau event yang paling terkenal sih kalau jadi mahasiswa STP gitu kan. Jadi udah banyak yang nyebut-nyebut tentang PSDP gitu. Jadi sebenarnya gue kayak udah tahu duluan. Nah, kalau lo nyari-nyari tahu info gitu nggak tentang PSDP ini? Nyari dong di YouTube-nya dan nemu waktu itu satu video pas banget dia angkatan di atas aku satu gitu. Jadi pas ngelihat mereka tuh kayak seru gitu loh, kayak kecapean, mukanya lelah, tapi kayak ngelihat mereka ngomong cerita-cerita sharing itu kayaknya seru banget nih PSDP, apalagi kayak ada yang cerita kayak dihukum terus mereka disuruh minum broto wali segala macem, udah kayak aduh gimana nih mereka offline, aku online, jadi kayak gitu deh. Yang video ini gak sih yang diwawancarain gitu? Iya. Gue nonton. Terus di situ gue bingung sih sebenarnya ini PSDP tuh sebenarnya menyeramkan atau seru karena di satu video itu ada gambarannya ada yang pas bagian nyereminnya dimarah-marahinnya tapi ada bagian serunya juga gitu kan. Iya bener. Oke. Nah, buat kalian juga nih mungkin kan pendengar kita mungkin banyak banget yang maba-maba yang bakal ngikutin PSDP online. Jadi semoga aja nih
dari podcast ini bisa membantu kalian memberikan gambaran tentang apa itu PSDP online pastinya. Karena kalau mau ini nih, mau apa, bingung atau misalnya penasaran sama cerita PSDP offline, podcast MPP juga punya episode yang ngebahas khusus tentang PSDP offline ini. Tapi kali ini kita bakal bahas tentang PSDP online karena kebetulan kita merasakan PSDP online untuk pertama kalinya ya. Betul. Gimana, Lid? Rasanya PSDP online? Maksud gue, kan lo first impression lo nih kayaknya bakalan tadi menyeramkan, tapi kayak seru juga gitu kan. Nah, pas lo merasakan langsung nih PSDP online-nya, apa yang lo rasain? Sesuai nggak sama apa yang lo pikirkan? Sama sekaligus, Lid, tolong nih boleh dijelasin. Karena kan mungkin banyak maba-maba yang masih bingung sebenarnya PSDP tuh ngapain aja sih gitu kan. Jadi boleh nih dijelasin juga di PSDP tuh kita ngapain aja dan ada apa sih yang menyeramkan dan yang lain-lainnya kayak gitu. Oke, PSDP ini yang dirasain ya. Yang dirasain jujur nih capek banget karena pertama kita begadang dari pagi sampai pagi lagi, bahkan kita tuh kalau aku sendiri aku harus natap layar kayak dari pagi sampai pagi, kita pagi-pagi udah harus buka laptop, udah harus ada Zoom lagi, terus ngerjainnya dari malam sampai pagi lagi ngerjain tugasnya karena deadline-nya juga agak mepet ya buat aku sendiri. Dan yang dirasain selain capek, seru juga sih karena yang tadi aku bilang itu kita bisa ketemu sama orang banyak, apalagi kayak aku nggak ada teman sama sekali dari daerahku yang aku kenal, jadi kayak ketemu orang-orang baru tuh kayak ngasih apa ya, kesan kayak STP tuh berasal dari daerah yang macam-macam, jadi kayak seru gitu loh, kayak bisa ngelihat orang-orang tuh kayak gimana aja sifatnya, terus dia kayak gimana dari asal daerahnya mereka tuh kayak gimana, kayak saling sharing juga satu sama lain, dan itu seru sih menurut aku yang dirasain. Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Lupa ya, karena gue nanya langsung bertubi-tubi. Sesuai nggak sama apa first impression lo si PSDP ini? Jujur aku nggak bisa ngebayangin sih kayak gimana PSDP online karena kita yang pertama secara online. Jadi ya paling salah satunya yang sesuai dengan ekspektasiku sih itu yang begadang dari pagi sampai malam dan harus ngelihat layar terus setiap harinya gitu. Gue setuju sih, kayak natap layar tuh masalah yang aduh capek banget, karena capek banget untuk mata tuh kayak habis itu langsung kayak aduh pengen please sehari berhenti nggak mau natap layar gitu kan. Iya, tapi sebenarnya kalau dengerin cerita kating-kating pas PSDP offline tuh kayaknya mereka juga serem gitu ya, maksudnya datangnya tuh udah, kalau kita kan mulai dari jam 8 ya, apa setengah 8 waktu itu, gue lupa sih. Kita mulai jam 8 mungkin ya sekitar acaranya. Tapi kita mulai masuk, udah mulai cek grooming tuh dari sekitar jam 7. Apa acara mulai jam 7? Berarti acaranya mulai jam 7 kali ya? Gue lupa sih. Tapi kalau bisa kita dengar cerita kating pas PSDP offline tuh malah harus udah ada di STP kayak jam 5 subuh gitu. Jadi kayak sebenarnya gue kayak yang alhamdulillah sih gitu. Cuma natap layarnya itu yang kayak aduh, please mata gue capek. Ya, betul. Karena tugasnya pun kita juga ngetik kan. Jadi kayak ya mau nggak mau tugasnya juga ya di depan layar lagi gitu. Jadi kayak bener-bener di depan layar nonstop gitu. Nah, kalau menurut selain natap layar, terus kayak ngantuk, apa sih tantangan lain dari PSDP ini menurut lo? Ada nggak? Tantangan lain ya? Di PSDP yang online, selain tadi kayak capek banget, harus bisa jaga kesehatan sih. Tantangannya kayak mungkin kan waktu awal-awal kita PSDP online mungkin nggak seketat yang sekarang kali ya. Apa sih kayak sekarang kan ada PPKM darurat, jadi kayak penjagaannya lebih ketat lagi di setiap daerah. Kalau dulu kan mungkin kayak kita masih bisa ada yang ke kafe, ada yang mungkin jajan-jajan keluar segala macamnya, nongki-nongki mungkin. Kalau sekarang kayaknya tantangannya
harus bener-bener jaga kesehatan sih, di rumah terus harus bisa, ya pokoknya jaga kesehatan lah teman. Paling susah kayaknya. Bener sih, bener-bener. Gue juga nanya nih ke anak-anak kelas kita yang kemarin juga ngikutin PSDP online maksudnya, tentang apa sih tantangan mereka buat PSDP ini, dan jawabannya macem-macem ya, kayak ada yang jawab tegang, emang tegang banget sih ya waktu PSDP online tuh, apalagi kayak pas kayak kayak pas di akhir-akhir gitu gak sih? Kayak Iya. kayak apa di bagian nggak tahu sih, gue ngerasa takut aja, kayak takut sebenarnya tuh kan kita bener-bener, jadi buat maba-maba yang mungkin lagi dengerin, jadi kalian tuh pokoknya bener-bener harus ngikutin peraturannya, kayak karena kalian tuh bakal dipantau, bener-bener dipantau satu-satu, jadi kayak kesalahan kalian, kalau misal kalian nggak apa ya melanggar peraturan tuh bakal ketahuan gitu kan. Iya. Keren banget sih panitianya tuh, kayak wow, appreciate banget sama panitia PSDP. Betul. Mereka benar-benar kayak nggak sekedar ya udah gitu, yang penting PSDP jalan gitu, soalnya online gitu kan. Jadi walaupun online beneran tetap diliatin gitu tingkah laku kita, attitude kita. Terus ada juga yang jawab ngantuk. Itu kayaknya ini banget gak sih? Kayak kayak semua peserta tuh pasti merasakan ngantuknya deh. Dan ini Pasti ya sih. sulit, temen kita ada yang temen kelas kita nih kemarin, tahun lalu maksudnya, ada yang saking ngantuknya, dan tapi gue amazed sih, karena kayak dia ngantuk tapi bener-bener berusaha mencoba untuk tetap bangun dengan cara make fresh care di bawah matanya. Oh iya. Masalahnya dia bener-bener make fresh care tuh kayak sambil natep layar gitu kan, merhatiin, terus tapi habis itu buka fresh care terus Iya, dia udah berusaha banget sih itu nahan ngantuk, kasihan ngeliatnya, aduh. aduh, untuk temen kita, lo keren banget sih, parah. Dan itu jadi salah satu yang menghibur gak sih, Lid, di maksudnya Iya. pas PSDP online ini, kan jujur karena kan dia ada di apa page awal gitu ya, jadi gue kayak pas Iya, iya. liatin tuh gue kayak ketawa sendiri, dan akhirnya ikutan gak ngantuk gitu. Iya, iya. Kayak ada Ngebantu hiburannya. juga ya. Jadi buat kalian nih peserta PSDP nanti boleh nih dicoba caranya gitu kan, biar nggak ngantuk pas PSDP nanti. Terus juga ada yang bilang lapar. Iya nih benar. Jadi kalau misalnya kalian nanti dikasih waktu istirahat, please langsung makan, langsung sholat, langsung ke toilet deh. Bener-bener pergunain waktunya dengan baik. Kalau lo Ya. istirahat kemarin ngapain, Lid? Itu sih yang tadi lo bilang, kayak langsung buru-buru kayak ambil snack atau makan gitu. Kalau misalnya masih kenyang mungkin kayak nyemil aja gitu dikit-dikit, karena aku tahu kayak pasti pas lagi acaranya tuh lapar. Tapi pas istirahatnya tuh sebenarnya nggak lapar, tapi tetap aja harus diisi perutnya. Sekalian jaga kesehatan juga guys, karena kalau kalian nggak diisi terus perutnya, takutnya kan kayak asam lambung naik segala macem. Nanti kalian jadi nggak bisa ikut PSDP, nanti susah sendiri. Ya, karena PSDP ini harus banget kalian lakuin ya, karena ini salah satu syarat untuk job training. Dan kalau misalnya kalian absen 1 hari aja gitu dari PSDP, kalian harus ngulang PSDP lagi tahun depan gitu ya, Lid. Jadi Oh, kayak ya sebisa mungkin selesain aja lah langsung tahun ini. Jangan kayak teman kita yang lupa daftar PSDP. Pokoknya kalian selama PSDP benar-benar harus pantengin sosial media PSDP-nya itu sendiri. Jangan sampai ketinggalan info deh, apalagi ketinggalan info pendaftaran. ini sih harus kerjasama ya, kayak ada yang harus udah siap sosmed, kayak saling share di grup juga guys, gitu. Iya, bener banget sih. Kerja sama kayak PSDP ini tuh bener-bener ngebonding ngebonding apa ya, mahasiswa-mahasiswa barunya nggak sih? Kalau gue Iya, jujur, apalagi kelas kita gitu ya, Lid, maksudnya anak-anak kelas, karena kita selain bonding di grup, ngebahas PSDP ini di grup, kita juga saling ngebantu di kelas sendiri. Jadi kayak infonya udah dikasih di lewat grup, di-share juga di grup kelas gitu. Jadi kayak ngebonding betul. anak-anak kelasnya. Jadi secara online ini nggak ada yang bisa ngambat kita buat kita nggak bisa bonding guys satu sama lainnya.
Ya walaupun ya online kayaknya bondingnya nggak yang hasilnya nggak yang terlihat dari PSDP offline, tapi kayak kita bisa nyoba lah ya istilahnya gitu kan. Iya. Iya benar. Terus apa part yang paling berkesan dari PSDP menurut lo, Lid? Hal yang paling berkesan banget, yang kayak lo akan selalu ingat ini di PSDP online lo. Yang paling berkesan itu sih ngerjain tugas-tugasnya, wow. Kayak selama kuliah, karena kan maksudnya 4 hari berturut-turut kita PSDP, kita begadang dari pagi sampai pagi lagi. Di kuliah maksudnya nggak sampai seketat itu 4 hari berturut-turut menurut aku ya. Kayak di kuliah kita bukannya nggak bakal sih, tapi maksudnya mungkin bakal jarang banget kita bakal ngerjain tugas kayak gitu. Kayak itu bakal jadi momen yang diinget sih. Terus apalagi kayak ngelatih kreativitas kita juga sih ngelewat tugas-tugas itu, karena kan harus kayak ngerjain tugasnya harus kreatif katanya supaya dapat nilainya juga bagus. Terus apalagi yang berkesan ya, mungkin bagian hari-hari agak terakhir itu yang kita bagian have fun juga kita satu sama lain. Itu seru sih, kayak ngeliat orang-orang ada yang bercanda-bercanda, ada yang ketawa-ketawa, ada yang nari-nari gitu sih. Itu sih nari-narinya seru banget, kayak kita nari-nari online gitu, gue kira akan weird atau awkward gitu, tapi ternyata seru juga kalau dibawa. Dan itu kan kita duduk terus kan sama PSDP, jadi pas disuruh diri untuk nari itu kayaknya bawaannya seger banget, fresh gitu. Iya, pembawaannya juga enak. Bener-bener. Kalau menurut gue ya, yang paling berkesan itu adalah waktu tiba-tiba kayak di hari-hari terakhir ya, pas panitia tuh nampilin kesalahan-kesalahan yang kita buat. Ingat gak lo, Lid? Itu berkesan banget sih. Itu berkesan parah. Gue pas kayak gitu tiba-tiba dek, wow ini kebongkar semua nih. Aib semua keluar, wow. Keluar. Pokoknya kalian tuh bener-bener harus jaga attitude kalian, bener-bener. Dan PSDP ini bener-bener soalnya bener-bener, gue udah ngomong bener-bener berapa kali coba. Pokoknya intinya PSDP ini bener-bener melatih atau mengetes attitude kita gitu ya. Jadi attitude kita tuh bener-bener dibangun harus jadi baik sesuai dengan standar attitude STP gak sih? Iya, belajar respect sama orang. Benar. Jadi pokoknya benar-benar kalian harus lakuin semua peraturannya. Jangan deh coba-coba ngelanggar, kayak aduh pasti ketahuan deh. Kalian kalau ngelanggar, aduh udah deh jangan deh kalau bongkar gitu kan aib kalian di depan 500 lebih orang peserta, kan malu sendiri ya. Dan jangan lupa juga nih buat kalian tugas-tugasnya jangan sampai telat dan jangan sampai lupa untuk nge-turn in. Karena gue sendiri, Lid, tahun lalu sempat lupa untuk nge-turn in. Itu parah banget sih. Itu nggak enak sih kalau lupa turn in deadline-nya. Itu, kayak bodoh banget gue dulu tahun lalu kenapa bisa gitu kan lupa turn in. Kayak hal-hal semacam itu, kayak detail-detail kayak gitu juga jangan dilupain. Soalnya kayak mentang-mentang kita PSDP ini kan pusing ya sama banyak hal, kayak aduh tiba-tiba ini kepikiran ini. Jadi kayak lupa melupakan hal-hal kecil kayak gitu. Jangan sampai deh pokoknya. Oke. Jadi kita udah cerita ya pengalaman seru menarik tentang PSDP kita. Terus kalau gue mau nanya nih, Lid, kalau di kelompok lo sendiri, di kelompok PSDP lo sendiri, ada cerita lucunya nggak? Atau pengalaman menarik? Atau lo kenalan sama siapa nih pas di kelompok lo? Kenalan sama cutting juga sih, ada dari beberapa jurusan lain, dari teman-teman dari jurusan lain. Karena nggak ada yang dari jurusan aku kan, jadi relasinya lebih banyak juga sih jadinya. Terus kenalan sama kakak mentornya juga, cerita-cerita. Sebenarnya kakak mentornya tuh nggak
nggak segalak yang kita kira juga guys, tapi tetap harus respect. Dan kita seru sih karena sharing-sharing kayak pengalaman yang cutting-cuttingnya di Peleton aku, saling cerita kayak pengalaman mereka gimana sih di jurusan mereka, belajar apa aja, apa yang mereka rasain selama offline di STP, kayak gitu sih. Ya, jadi PSDP ini kesempatan banget ya buat nambah relasi, apalagi kalau buat anak MPP nih, kan kita cuma satu kelas, kalau dengan adanya PSDP ini kita bisa kenalan sama dari prodi sejurusan kita, MKE, MBP, atau bahkan dari prodi-prodi antar jurusan, kayak misalnya apa tuh? Perhotelan, Gue jadi MPI, lupa. Iya, MPI, bener-bener. pariwisata. MTB gitu kan. Iya, jadi kalau kalian juga punya pertanyaan nih, boleh banget nanya ke mentor kalian, karena mentor tuh bener-bener welcome ya sih, dan emang mentor tuh membantu kita banget. Jadi kalau kalian misalnya punya pertanyaan atau butuh bantuan, kalian bisa minta tolong mentor atau minta tolong ke teman-teman di grup kalian, teman-teman sekelompok PSDP Betul. kalian. Dan selain minta tolong, gak ada salahnya banget sih untuk offering some help gitu untuk teman-teman di kelompok kalian. Misalnya kayak ada teman kalian yang gak ngerti ini, apa gitu, kalian boleh nih offering help. Karena itu ngebantu juga sih, apa ya, yang kita anggap kayaknya sebenarnya mudah atau kayak, ya hal sepele gitu bisa berarti besar buat orang lain, kayak bantuan kecil tuh Betul. bisa berarti besar buat orang lain gitu. Iya, Jadi iya. nggak ada salahnya untuk offering help juga gitu ke teman-teman sekelompok kalian. Dan pas tolonglah di teman kalian kalau ngomong di grup itu tolong dibales, tolong direspon, jangan sampai nggak direspon ya. Ya guys, betul-betul. Oke, kita langsung ke penutupan aja nih, Lid. Kan kita dari tadi udah cerita-cerita banyak, udah ngasih wejangan-wejangan banyak lah ya ke adik kelas, ke adik tingkat maksudnya, ke mahasiswa-mahasiswa baru dan para postponer-postponer. Apa nih, Lid, kesan pesan lu dalam hal PSDP online kemarin? Dan pesannya juga nih buat PSDP online tahun ini yang bakal diadain juga di bulan Agustus ya, di awal bulan Agustus. Betul. Kalau kesan-pesannya mungkin tadi kayak udah dibahas sih sebenarnya, kayak kesannya seru, disiplin, apalagi ya. Mungkin kayak itu sih, lebih ke lelah, seru, disiplin banget. Kayak gitu sih kesannya tentang PSDP pengalamanku. Terus kalau pesannya nih yang paling penting tuh jaga kesehatan sebenarnya, karena apalagi di masa kayak gini tuh benar-benar harus bisa, time managementnya juga harus bisa dijaga dengan baik. Kayak nanti kalau ada tugas-tugas dengan deadline yang mepet-mepet tuh harus bisa bagi waktunya sendiri. Kayak jangan mentingin tentang sosmed. Saya jangan kayak mau me time sendiri dulu. Saya di masa PSDP ini kayak udah pentingin dulu nih tugas-tugas, kayak biar nanti kalian juga nggak nyesel sendiri di akhirnya, kalian bisa lulus PSDP, ntar udah enak sendiri sih kalau udah lulus. Kayak Time gitu sih. management sih itu parah. Kayak PSDP dia bener-bener ngelatih time management, terus Ya. attitude kita. Banyak sih yang dilatih dari PSDP ini, jadi kayak jangan takut lah untuk ikut PSDP, dan ya PSDP ini emang sesuatu yang harus kalian lewati. Jadi kayak Ya. mau nggak mau kalian harus melewati, guys. Betul, betul. Oh, satu lagi, kalian harus teliti kalau ngerjain tugas, gak boleh kelewatan. Kayak apapun itu kalian kayak nanti kalau dikasih tugas baca baik-baik, jangan sampai ketinggalan karena sangat mempengaruhi nilai kalian. Bener-bener kayak misalnya detail-detail kecil kayak minimal 250 kata, ya udah ikutin lah 250 atau bahkan lebih Jangan lebih gitu kan daripada kurang. Karena kalau kurang bahkan satu kata aja itu sayang banget karena pasti akan berkurang nilai betul. kalian. Jangan lupa juga untuk sarapan sih. Karena jujur waktu PSDP kemarin tuh gue Ya, kayak jarang banget sarapan karena waktunya gue pakai untuk tidur. iya sih. Kita sama-sama Karena butuh keduanya sebenarnya. iya benar. Dan yang salah satu tantangan terbesar adalah ketika istirahat siang, gue makan siang, dan biasanya kan habis makan siang pasti kita ngantuk kan. Jadi kayak
Aduh, itu kayak bener-bener harus nahan ngantuk banget. Jadi ya semoga kalian nanti buat mahasiswa-mahasiswa baru yang mau PSDP online tahun ini, kalau kesan dan pesan dari gue, semoga PSDP-nya lancar, semoga Amin. kalian gak ada masalah lah, gak sakit, jadi kayak kalian bisa ngikutin PSDP-nya dari awal sampai akhir. Karena PSDP ini lumayan lama juga ya, Lid, Iya, rangkaiannya. Terus sebelum betul betul. PSDP-nya pun ada yang namanya pra PSDP juga, di mana kalian bakal jelasin sih, lebih jelasin teknis PSDP-nya, terus kayak gambaran sedikit PSDP-nya tuh kayak bakal kayak gimana gitu. Dan ya semoga aja kalian lulus semua ya nanti, dan bisa Amin. bisa apa ya, bisa jadi mahasiswa yang baik di STP sih, sesuai dengan standar attitude STP itu sendiri. Dan habis PSDP jangan dilupain lah tuh semua semua pelajaran yang kalian dapat dari PSDP tentang pelajaran attitude-nya dan yang lain-lainnya, itu jangan sampai dilupain. Tetap harus diterapin walaupun online ya, Lid. Karena Betul betul. Karena pasti kepake banget sih sampai job training segala macamnya. dan itu ciri khas STP banget, udah jadi budaya STP banget. Jangan sampai budaya atau ciri khas ini berhenti di angkatan kalian gitu. Tuh. Nah, kita udah sampai nih di penghujung podcast. Ya iyalah, penghujung podcast. Ya, semoga aja pokoknya lancar-lancar terus lah ya. Dan Amin. semoga podcast ini bermanfaat buat para Amin. pendengar, memberikan gambaran tentang PSDP online dan ya apa yang harus dilakukan, dipersiapkan sebelum PSDP nanti dan saat PSDP-nya berlangsung juga gitu kan. Jadi jangan lupa juga untuk pantengin IG Hima MPP, karena mungkin aja nih, masih mungkin ya guys, mungkin nanti Hima MPP bakal ngejual tentang grooming kit yang bisa kalian beli dan membantu kalian juga pastinya. Karena kan PPKM sebenarnya kita seminimalisir mungkin, bahasanya seminimalisir atau seminimal mungkin. Tidak mungkin. Seminimal mungkin gak keluar rumah gitu kan. Jadi kalian bisa langsung pesen barang-barangnya di Hima dan tinggal duduk manis di rumah kalian. Jadi boleh pantengin terus Instagramnya Hima MPP dan atau sosmed lainnya, boleh TikTok, terus ada Twitter juga, boleh kalian terus pantengin dan follow. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like podcast ini di Spotify dan di YouTube, dan pastinya pantengin terus dan nantikan terus episode-episode podcast MPP berikutnya. Terima kasih udah mendengarkan podcast ini, dan terima kasih juga untuk Lydia udah jadi bintang tamu dan ngobrol-ngobrol seru sama gue hari ini. Thank you juga kesempatannya. Sehat-sehat terus ya Lydia. Thank you. Thank you.